Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Al-Hakim Nizar dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Olahraga, semester 3, kelas BOR. Di mata kuliah Pendidikan Inklusif, saya akan menjelaskan bagaimana sih pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan untuk semua itu yang disingkat PUS atau Education for All, disingkat EFA. Nah, pasal 1 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 menjelaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan ada para ahli yang berkata, ahli dari Thailand yang bernama Jom Tain tahun 1990, dia mengatakan pendidikan untuk semua itu kayak seperti perawatan anak usia dini, akses pendidikan bagi perempuan yang dalam keadaan sulit dan etnik minoritas. Ketiga, keadilan akses belajar bagi pemuda dan dewasa. Keempat, tingkatkan melek aksara. Dan kelima, menghilangkan perbedaan gender, peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ada juga ilmuwan ahli dari Spanyol yang bernama Salamanca tahun 1994. Ia berkata, 1. Semua anak sebaiknya belajar bersama. 2. Pendidikan didasarkan kebutuhan siswa. 3. ABK diberi layanan khusus. Nah, dalam tataran praktis masih terlihat nyata sistem kategoritas yang memisahkan pendidikan anak normal dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, tanpa adanya perlakuan kesetaraan hak, anak berkebutuhan khusus akan terpojok atau terbelakang. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus pada dasarnya sama dengan anak-anak lainnya. Mereka memiliki potensi dan keterampilan. Yang keempat, semua anak adalah aset bangsa. Yang kelima, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendukung kepercayaan diri dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan keterampilan. Yang keenam, perlakuan yang tepat akan menempatkan anak berkebutuhan khusus menjadi sosok pemimpin yang inspiratif. Jadi, yang saya baca tadi kesimpulan itu seperti ini. Pada masa sekarang di Indonesia ini, anak berkebutuhan khusus tuh nggak boleh disetara-setarain. Hak mereka sama dengan hak yang sewajarnya anak-anak yang normal. Ketika anak kebutuhan khusus dibeda-bedain, nanti malah anak kebutuhan khusus itu malah terpojoki, malah nggak baik untuk mental dia. Nah, lanjutnya, anak kebutuhan khusus itu pada dasarnya sama dengan anak-anak lainnya. Mereka itu memiliki potensi dan keterampilan. Makanya kenapa saya bilang jangan dibeda-bedakan, karena semua anak itu adalah aset bangsa. Mereka mempunyai potensi dan keterampilan yang berbeda-beda. Mungkin cara mereka beda, mungkin cara mereka berbeda-beda, tapi mereka satu tujuan, untuk memakmurkan bangsa Indonesia ini. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan anak berkebutuhan khusus, kita harus memperlakukan dengan baik. Karena apa? Untuk melatih mental dia juga, melatih mental anak berkebutuhan khusus. Kita harus melatih mental dengan apa? Dengan cara kita memperlakukan dia dengan baik. Jangan pernah kita hina, jangan pernah kita bully anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Namanya juga anak berkebutuhan khusus. Berarti dia butuh seseorang, dia butuh ilmu, dia butuh teman.
banyak yang dia butuhin, beda dengan anak-anak normal lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang falsafah pendidikan untuk semua. Setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Kedua, belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Tiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Yang ketiga, integrasi pada lingkungan. Jadi setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Yang keempat, penerimaan terhadap perbedaan. Setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Jadi penjelasan mungkin sama yang tadi saya jelaskan. Peserta didik, baik itu anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang normal lainnya, itu kita harus mendapatkan perhatian yang sama. Atau boleh untuk anak berkebutuhan khusus diberi perhatian lebih agar melatih mental dia itu, agar nggak selalu down mental dia itu. Jadi kesimpulan pada video ini, anak berkebutuhan khusus jangan pernah dibeda-bedakan, karena kasihan mental mereka jadi down. Kita samakan saja mereka dengan anak-anak yang lainnya, karena anak-anak itu adalah aset bangsa dan anak-anak mempunyai keterampilan yang berbeda. Jadi sekian dari saya, mungkin video saya cukup jelas menurut saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.